satukan hati dan roh kita untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami datang pada firman-Mu. Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami baca, tidak hanya sekedar menjadi teori bagi setiap kami, tapi boleh menjadi Tuhan Yesus berkat bagi setiap kami, boleh menuntun kehidupan kami, boleh menyuplai setiap kami. Kira mulai pembacaan kitab ini, kami setiap hari boleh bertumbuh di dalam hayat. Terima kasih Tuhan. Amen. Bentar. Kita lanjutkan ya. Pembacaan Alkitab kita. Dan ntar saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu bahas itu ya, guys, besarnya. Kita hari ini ada di Wahyu pasal 20, ayat 7 sampai 15. Enggak terlalu banyak ya. Nah, jadi kita sudah melalui beberapa poin ya. Pendahuluan, apa yang dilihat Yohanes, terus mengenai 7 gereja lokal, hal-hal yang terjadi itu ada dua. Bagian pertama, hal-hal yang umum ya, dari kenaikan Kristus sampai kekekalan yang akan datang, apa yang terjadi di sini. Ini lebih ke detailnya dan apa yang menentukan. Nah, ini kita di ayat pasal 20 ya. Pasal 20 itu ada di poin ke 8 ya. Di ayat 7 sampai 15 ya. Ya, jadi di ayat pasal 20 itu bicara mengenai pemenjaraan iblis. Jadi setelah perang ya, setelah Kristus nikah, maka ada perang. Kristus datang untuk berperang melawan antikristus dan nabi palsunya. Terus, nah setelah mereka kalah, mereka dipenjarakan. Iblis dipenjarakan selama 1000 tahun ke dalam jurang maut. Kemudian baru masuklah kita ke masa kerajaan 1000 tahun. Di sini di mana kita mendapatkan kebangkitan yang terbaik, menerima jabatan imam dan raja selama 1000 tahun. Nah, inilah profesi kita ya. Inilah masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah latihan. Melatih untuk menjadi imam dan raja bagi Tuhan. Kemudian terakhir, iblis kan di dalam jurang maut. Kemudian dilepaskan lagi di poin 10 ini, dilepaskan lagi. Jadi ada pemberontakan terakhir. Jadi kan namanya kerajaan 1000 tahun, ada raja juga ada rakyat ya. Nah, rakyat ini adalah domba. Kalau kita baca Matius pasal 24 kalau salah, mereka adalah domba. Ketika Tuhan menghakimi kan kan dipisahkan ya domba dan kambing. Mereka adalah domba di mana di masa itu mereka menerima Injil kekal. Mereka memelihara orang Kristen yang di dalam kesusahan, membantu orang Kristen. Jadi mereka adalah domba, tetapi masalahnya mereka masih manusia ya, di dalam daging. Makanya iblis sementara di dalam jurang maut selama 1000 tahun, kemudian dilepaskan untuk menguji bangsa-bangsa ya. Dan akhirnya kalau kita baca ya bangsa-bangsa akan ikut memberontak dan iblis dan mereka yang memberontak dan juga melalui penghakiman tata putih besar, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api ya. Sungguh mengerikan ya. Oke, kita mulai baca ya. Pasal 20 ayat 7 ya. Baik, kita baca poin besarnya sama-sama. 1, 2, 3. Pemberontakan terakhir. Iblis dilepaskan. 7. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Merontakkan bangsa-bangsa dan kebinasaan mereka.
Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naiklah mereka ke seluruh dataran bumi dan mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. C. Kebinasaan iblis dalam lautan api. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau aku duduk, penghakiman Tata tata putih besar, besar, bumi langit dan dan langit lenyap. lenyap. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Orang Orang yang tidak beriman yang mati dihakimi. Orang tidak beriman dihakimi. Oke. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. C. Roh Roh jahat dihakimi. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. D. Maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kebinasaan orang yang tidak beriman roh jahat dalam roh lautan jahat api. dalam lautan api. 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amen. Hanya sampai ayat 15 ya. Kita tambah lagi ya catatan kakinya. Oh, ada yang baru masuk nih. Kita cek dulu. Oke. Kita baca juga catatan kakinya. Nah, jadi iblis ini dilepaskan dari penjara. Penjara itu apa maksudnya? Itu tempat sementara. Nanti kita ambil bentar. Nah, jadi setelah bangsa-bangsa memberontak, mereka berperang ya. Nah, ini maksud perang ini apa? Kita baca ya sama-sama. Nanti terakhir siapa? Pak. Jadi Marta ya. Oh iya, yang betul jadi Marta. Oh, Kak Lady dulu. B82 berperang. Inilah peperangan yang terakhir di bumi terjadi setelah kerajaan 1000 tahun akibat pemberontakan terakhir umat manusia yang dihasut oleh iblis, musuh Allah. Meskipun umat manusia memperoleh kebangunan selama 1000 tahun, sifat memberontaknya masih tetap ada. Sifat memberontak itu akan tersingkap karena hasutan iblis untuk kali terakhir, dan akan ditanggulangi melalui penghakiman akhir Tuhan atas umat manusia. Amen. Terus kita lanjut lagi ya. Mereka berperang melawan siapa sih? God dan Magog ini dan iblis ya. Mereka ke dataran bumi dan mengepung perkemahan tentang orang-orang kudus, tentara orang-orang kudus. Nah, jadi kita baca apa itu perkemahan tentara orang kudus dan juga kota yang dikasih itu. Mari kita lanjut. 91 perkemahan dikasih itu. Perkemahan orang-orang kudus adalah tempat tinggal, sementara kaum beriman pemenang. Mereka adalah pasukan surgawi yang berkemah di bumi. Kota yang dikasihi adalah kota Yerusalem, tempat kediaman Bani Israel yang tersisa.
Lanjut, ready ya? Apakah ada? Bukannya Eva ya? Tadi Eva udah sih kayaknya. Lah, aku juga baru baca. Tadi sampai mana, sorry? Dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun, kaum beriman pemenang dan Bani Israel yang tersisa adalah umat Allah yang setia di bumi, berdiri di pihak Allah dan bagi Allah. Pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan menghasut umat manusia pemberontak dari tempat yang paling marah untuk menyerang umat Allah. Amin. Kita baca lagi ya. Kota yang dikasih itu apa? Itu kan tadi perkemahan itu adalah tempat tinggal sementara ya. Terus kota yang dikasih kan mengacu kepada kota Yerusalem ya. Nah, kita lanjut ya di tata putih besar. Apa sih bedanya tata putih besar dengan tata yang lain? Penghakiman yang lain ya. Kita coba baca di sini ya. 11:2. Lanjut. Ia pasti mengacu kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada Anak, bahkan menetapkan Dia untuk menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang mati. Matius 25:31-46 mengatakan, sebelum kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan menghakimi orang-orang hidup. Di sini katakan setelah kerajaan 1000 tahun, Dia akan menghakimi orang-orang mati. Amen. Jadi beda ya penghakiman di sini sama penghakiman sebelum kerajaan 1000 tahun. Yang di Matius 25 itu ya. Jadi ada 2 kali penghakiman ya, sebelum dan sesudah kerajaan 1000 tahun. Yang sebelum itu adalah menghakimi orang-orang hidup. Jadi orang-orang yang masih hidup di sana. Kalau kita baca di sini kan ada bangsa ya, dikumpulkan, dipisahkan domba dan kambing ya. Jadi itu penghakiman sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun ada lagi penghakiman tata putih namanya. Itu adalah menghakimi orang-orang mati. Jadi orang-orang mati itu dibangkitkan. Jadi bedanya adalah yang satu penghakiman orang hidup. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun tata putih adalah penghakiman orang-orang mati. Jadi orang-orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. Oke, kita lanjut. Ya di sini ya dikatakan bahwa mereka akan bangkit ya, berdiri bangkit. Lanjut ya. 13. Roh jahat dihakimi. Roh jahat itu siapa? Beda lagi ya. Nah, kita baca lagi ya. Lanjut. Ini siapa aku ya? Ya. Oh ya. Laut, orang yang tidak beriman dan mati tenggelam di dalam laut, tercakup dalam orang-orang yang berada dalam kerajaan maut. Sebab itu, orang-orang mati yang diserahkan oleh laut tidak mencakup umat manusia yang tidak beriman. Mereka yang mati ini mungkin adalah roh-roh jahat hari ini dari makhluk hidup sebelum Adam. Hal ini pun mungkin mengatakan bahwa roh-roh jahat hari ini akan dihakimi bersama manusia yang tidak beriman di depan tahta putih yang besar. Amen. Ya, ini roh-roh jahat ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada 3 ya, 3 Tritunggal kan. Allah juga Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh. Kalau di kerajaan iblis ya sama, ada Tritunggal juga, mereka punya Tritunggal mereka sendiri gitu. Ada iblis, malaikat jatuh, dan roh-roh jahat. Ya iblis ya paling tinggi ya, iblis, Lucifer.
si ular tua itu. Malaikat jatuh ya karena iblis memberontak. Tentu ada bawahannya yang ikut yang ikut iblis itu, jadi pengikutnya. Kita sebut malaikat jatuh. Kemudian dulu iblis juga pernah menjadi imam waktu zaman pra Adam, sebelum Adam. Jadi sebelum ada makhluk hidup lagi. Nah, jadi karena zaman itu terjadi penghakiman, pemberontakan, ya mereka yang disebut roh jahat hari ini. Ya, jadi ada tingkatannya ya, iblis, roh jahat, iblis, malaikat yang jatuh, pengikutnya iblis, dan juga ada roh jahat juga pengikutnya. Oke, kita lanjut ya. Ya sudah sih, paling sudah sampai di sini saja. Sampai sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, sharing, dipersilakan. Ya, mungkin sedikit aja. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sampai kitab Wahyu ini, kita tahu bahwa ini adalah nubuat. Ya. Di pasal yang ke-20, ayat 7 sampai 15 ini kan tadi bicara mengenai iblis ya. Jadi juga bagaimana penghakiman. Di Evi juga sudah sampaikan beberapa banyak hal ya. Di ayat 10 ya dibilang, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi inilah nasib daripada iblis ya. Iblis ya, Satan ya, roh jahat, mereka ya akan mengalami namanya penghakiman ini ya. Jadi di saat kedatangan Tuhan kali kedua ya, di saat ada namanya peperangan ya, nanti iblis itu yang menyesat ya, yang membuat adanya antikristus, yaitu akan dilemparkan, dan orang-orang yang mengikutnya. Orang-orang yang mengikutnya ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, atau tahu dia menjadi orang yang beriman, tahu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ya dia tidak menjaga pakaiannya putih bersih ya. Artinya dia mencemarkan diri ya. Dia juga tahu bahwa sebenarnya ini salah tapi tetap dilakukan. Ya, kalau memang sudah ada rasa mau bertobat ya silahkan lanjutkan bertobat. Nah, ini harusnya yang menjadi dorongan bagi setiap kita ataupun orang-orang lain ya, teman-teman kita yang hari ini mungkin kita juga tahu bahwa kehidupan dunia hari ini sangat begitu cepat ya, begitu pesat. Juga iblis mengerjakan berbagai macam hal supaya menjauhkan kita dari Allah. Teman-teman, semoga ya firman malam ini ya juga telah menyatakan bahwa iblis adalah nasibnya disiksa ya, maka kita tidak mau berbagian di dalamnya. Tapi kita mau apa? Kita mau hidup bersama dengan Kristus. Ya, hidup bersama-sama dengan orang beriman ya, sama seperti kitab Timotius berkata, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah kasih, kesetiaan, damai sejahtera sama-sama dengan mereka yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Ya, ini memang harus belajar ya, sehari lepas sehari. Hari ini gagal, besok coba lagi. Hari gagal, besok coba lagi, sampai kita berhasil bisa hidup hanya untuk Tuhan. Nah, ini ya dari saya. Amin. Thank you, Kare. Apakah ada lagi yang mau sharing atau menambahkan? Aku ada ini sih terkesan gitu ya, bagaimana kita ini bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya dari Alkitab yang kita baca. Dan ini tuh merupakan satu hal yang sudah Tuhan katakan dari dulu gitu ya, sudah sejak lama Tuhan itu sudah istilahnya menubuatkan masa depan ya kan, yang akan datang di dalam Alkitab yang sekarang bisa kita pegang gitu. Nah, tapi banyak orang tuh hari ini tuh ya ketika udah melihat hal ini, ya mungkin ketika waktunya aja gitu ya, ada topik dipilihnya akhir zaman, habis itu ketika diberitakan ada perasaan yang takut, habis itu bertobat. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak tetap
di dalam kondisi yang sedemikian gitu. Nah, kita juga sebenarnya menjadi orang Kristen jangan jadi orang yang sedemikian gitu ya. Kita perlu punya di dalam hidup kita sehari-hari ya, kita pegang firman Tuhan gitu dengan sadar bahwa oh ini tuh adalah suatu hal yang akan datang. Mungkin sekarang tanda-tandanya belum kita lihat ya. Tuhan aja nggak bisa kita lihat gitu kan, hanya bisa kita imani. Tapi dari iman tersebut akan mendatangkan keselamatan gitu bagi kita. Jadi hari ini teman-teman, marilah kita menjadi orang yang juga berpegang pada firman Tuhan gitu ya, dengan satu pengharapan bahwa Tuhan itu akan datang kelak gitu dengan iman juga gitu ya, bahwa hal ini tuh jangan jadi pengetahuan saja buat kita, tapi biarlah pengetahuan ini hari demi hari juga bisa menjadi semangat kita untuk mengejar Tuhan, untuk tetap baca Alkitab gitu ya, tetap menuntut Tuhan gitu. Di mana penghidupan kita sehari-hari ya tidak menjadi orang yang jatuh ya, tetapi bisa supaya kita juga bisa ada kayak chance gitu loh, kesempatan untuk menjadi pemenang-pemenang gitu. Sehingga kita tidak perlu kalau misalkan ada kesempatan hari ini ya kita bisa mengejar, jangan sampai kita nanti kayak gimana ya, kita udah tahu kebenaran nih dari sekarang ya, ada catatan kaki yang membantu kita, ada baca Alkitab tiap malam, tapi akan sangat sayang sekali kan kalau kita tuh tetap masuk ke dalam kesusahan besar gitu ya. Aku juga kayak takut banget, nggak mau masuk kesusahan besar, nggak mau masuk ke dalam ratap dan kertak gigi, juga nggak mau menjadi orang Kristen yang jatuh gitu. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama kita saling menguatkan gitu, mumpung bisa disebut hari ini, kita saling menasihati, saling menguatkan, saling mengingatkan gitu ya untuk tetap setia gitu mengejar Tuhan. Amin. Amen. Thank you, Marta. Apakah ada lagi yang mau sharing atau menambahkan? Apakah ada? Baik, katanya sudah cukup ya. Oke. Mungkin ada yang bingung kali ya. Masa kerajaan 1000 tahun itu apa sih? Jadi kita hari ini ada di masa kasih karunia. Di masa kasih karunia ini, selama kita menerima Injil, percaya Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan, menerima hidup yang kekal. Tapi kalau kita ada di zaman awal kesusahan besar, di mana Injil kasih karunia sudah tidak ada lagi, dan sudah mulai masuk Injil, namanya Injil kekal yang diberitakan oleh malaikat, itu kesempatan sudah nggak ada lagi. Ya artinya kita hanya bisa, kalau misalkan di saat itu, ya hanya bisa menerima Injil kekal, yang menjadi domba, bukan jadi kambing tapi jadi domba, jadi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa kenikmatan hanyalah makan daun. Sedangkan kita kalau bagi orang percaya, ya maka kita adalah buah dari pohon kehidupan. Kalau kita baca di bagian terakhir ya, yaitu di langit yang baru dan bumi baru, kita menikmati bukan daun yang menyembuhkan, tapi kita menikmati satu buah. Mungkin kita menikmati buahnya. Jadi kenikmatannya pasti akan berbeda. Oleh karena itu ya hari ini selama masih ada kasih karunia, kita juga perlu memberitakan Injil pada orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Sehingga yang amit-amit mereka nggak masuk ke dalam kesusahan besar terus ya menjadi domba atau enggak menjadi kambing, apalagi menjadi kambing ya nasibnya adalah neraka ya. Yaitu di sini dikatakan lautan api. Ya oleh karena itu ya mari kita sama-sama menuntut ya pertumbuhan kematangan Tuhan di dalam kita. Karena bahkan di zaman yang terakhir pun di zaman kerajaan 1000 tahun pun masih diuji manusia itu. Iblis masih dipakai oleh Allah untuk menguji manusia. Di penjara sementara di jurang maut ya. Jurang maut itu bukan neraka ya. Jurang maut itu adalah lubang yang nggak berdasar. Jadi itu dijadikan penjara sementara untuk iblis yang akan dipakai oleh Allah untuk membersihkan, untuk mendisiplinkan
bangsa-bangsa. Karena di antara bangsa-bangsa masih ada sifat alamiah, masih ada sifat pemberontakan di antara mereka. Tapi apakah semua bangsa-bangsa? Enggak, sebagian memberontak. Karena kalau kita baca lagi, di langit yang baru dan bumi yang baru, ini kan langit dan bumi lenyap ya, masih tetap ada bangsa-bangsa. Ya oleh karena itu, ini adalah masa depan ya. Ini adalah visi kita. Bahwa kita akan berbahagia dalam langit baru, bumi yang baru, dan Yerusalem baru. Kita akan menjadi iman dan menjadi raja. Ya mari kita pegang visi ini sampai akhir dari hidup kita. Ya kalau kita tahu visi, maka hidup kita nggak sembarangan. Hidup kita tetap tertuju kepada visi itu. Orang melihat 10, orang baru lihat 2-3 langkah, kita melihat 100 langkah lebih depan daripada mereka. Oleh karena itu, mari kita hidup berdasarkan apa yang kita baca, berdasarkan visi ini, kerajaan 1000 tahun, langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Amin. Kita sampai di sini saja. Ya, terakhir saya boleh minta bantu siapapun, boleh tutup dalam doa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu yang telah Engkau berikan secara cuma-cuma. Tuhan, kami juga mau menembus setiap waktu bersama dengan Engkau. Amati juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung malam ini, sehingga kami juga boleh bertumbuh sebagai orang muda yang semakin mengasihi Tuhan menjelang kedatangan-Mu kembali kedua. Tuhan, berkati juga bagaimana di sisa akhir tahun ini benar-benar boleh menguduskan waktu kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, jagalah kesehatan kami semua. Semua kami berdoa agar di awal tahun nanti kami juga boleh memiliki satu pengharapan, yaitu betul-betul diisi penuh oleh Tuhan. Terima kasih atas firman malam ini, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you, Karina. Selanjutnya kita